rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur sudah berada di tempat yang mulia ini, tempat yang didirikan dengan susah payah berkat perjuangan seorang hamba Allah yang dia tidak mau disebut namanya, tapi kita merasakan betapa besar nikmat kita sholat dengan berhawa pendingin seperti ini. Serta kita selalu memohonkan salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang baru saja kita peringati di bulan yang lalu, hari kelahiran manusia yang agung, Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada siang hari ini, marilah kita sejenak memperkuat rasa iman dan takwa kita, karena sungguh amat besar karunia Allah kepada hambanya yang selalu memperbaharui iman dan takwanya. Allah berfirman di dalam Al-Quranul Karim, "Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wa la takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin." Shadaqallahul azim. Firman Allah ini meskipun sudah sering sekali kita dengar, tetapi amat selalu relevan dengan kondisi bagaimanapun juga kita pada siang hari ini. Apabila kita selalu ingat kepada Allah, maka Allah akan selalu ingat pula kepada kita. Ini adalah suatu ketetapan dari Allah yang Allah jamin kebenarannya di dalam Al-Quranul Karim. Tidak ada satu potong ayat pun dalam Al-Quranul Karim yang diragukan kebenarannya. Dan itu pula yang Allah cantumkan di ayat kedua surat Al-Baqarah. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak ada keraguan di dalamnya, sehingga bila kita ingat kepada Allah, pasti niscaya Allah ingat kepada kita. Ini adalah suatu hukum resiprokal. Bahkan dalam sebuah hadis qudsi disebutkan, bila hambaku ingat kepadaku, aku ingat kepadanya. Bila hambaku mendekat kepadaku dengan berjalan, aku mendekat dengan berlari. Bila hambaku mendekat sedepa, aku mendekat lebih dekat. Jadi para hadirin sedang jamaah Jumat rahimakumullah, kunci bahagia di dalam hidup kita ini yang pertama adalah selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua adalah dengan selalu mensyukuri nikmat Allah. Allah berfirman, "Wa itadana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Maka ini pula lah yang menjadi landasan bagi seorang sahabat Nabi, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sepupu Nabi, karena beliau juga adalah putra dari paman beliau Abbas bin Abdul Muttalib. Apa yang disebutkan oleh sahabat Nabi Ibnu Abbas, yaitu bila seorang hamba Allah ingin bahagia, maka ada 7 kunci untuk meraih kesuksesan kebahagiaan tersebut. Apa sajakah ke-7 kunci rahasia kesuksesan kebahagiaan tadi? Maka yang pertama adalah qalbun syakirun, hati yang tidak pernah lupa untuk bersyukur. Kita sampai di Masjid Al-Imam Al-Bukhari,
syukur kita bertambah. Alhamdulillah. Kapankah lagi ya Allah Engkau sampaikan aku ke masjid yang mulia. Bila kita mendapatkan suatu senyuman dari seorang sahabat kita yang lama tidak bersua, alhamdulillah kita bertemu dalam keadaan yang sehat dan bahagia. Apapun juga kondisinya, kita berusaha menghadirkan qalbun syakir. Dan yang kedua Ibnu Abbas sebutkan adalah al-azwajus sholihah, yaitu pasangan hidup yang soleh dan solehah. Kalau diciptakan dalam bentuk keluarga, dia adalah menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Itu adalah dua kunci sukses, dua kunci untuk berbahagia di dunia dan di akhirat. Karena bahagia di dunia itu adalah merupakan semacam DP daripada bahagia di akhirat. Insya Allah kita berlindung kepada Allah daripada bahagia yang semu. Karena bahagia yang semu itu umurnya seumur jagung, bahkan mungkin dalam sekejap mata dapat dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Kita selalu memohon kepada Allah kebahagiaan dunia wal akhirah, di mana kehidupan kita di dunia ini semata-mata kita upayakan untuk mencari bekal di akhirat kelak. Yang ketiga, lanjut daripada sahabat Nabi Ibnu Abbas, adalah al-auladu sholihah, anak-anak yang soleh. Karena keluarga yang dibekali, dilengkapi dengan anak-anak yang soleh, yang jauh daripada narkoba, yang jauh daripada kehidupan dugem dan hura-hura, itu luar biasa nilainya dan bahkan tidak dapat disetarakan dengan harta berapapun harganya. Seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, yang selalu mengingat kedua orang tuanya, selepas sholat Jumat dia sempatkan singgah ke rumah ibu dan bapaknya. Kalau dia tidak bisa karena berbagai macam kesibukan dan halangan, dia usahakan untuk menelpon bapak dan ibunya. Itu adalah contoh-contoh hamba Allah yang akan berbahagia selamanya. Yang keempat, para hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, adalah pergaulan yang baik, al-biyadus sholihah. Karena pergaulan itu adalah menunjukkan siapa diri kita yang sebenarnya. Karena itu firman Allah di dalam surat Ali Imran ayat 51. Meskipun ayat ini sudah lama sekali tidak diungkit kembali, tetapi perlu kita dalami karena sungguh pertemanan itu kunci kebahagiaan. Pertemanan yang salah akan membawa kita kepada berbagai macam kesulitan. Kita sadar atau tidak sadar, na'udzubillah min dzalik. Dan bagaimana cara kita bisa tetap berada dalam suatu suasana yang kondusif seperti itu? Adalah dengan kita menetapkan kebiasaan kita untuk selalu sholat pada waktunya, insya Allah. Karena barang siapa yang sholat pada waktunya, insya Allah Allah akan memberikan kepadanya petunjuk hudan linnas. Petunjuk itulah yang kita peroleh sesudah kita melaksanakan sholat. Assalamualaikum, assalamualaikum akan membawa kita kepada suatu rongga pertemanan, pergaulan yang membahagiakan kepada kita. Makanya marilah kita mengingatkan kepada diri kita sendiri bahwa sholat itu haruslah kita selalu update. Kalau kita pakai istilah-istilah teknis anak-anak milenial, sholat harus selalu update dalam arti selalu lebih baik daripada sholat yang sebelumnya. Kita sholat
tapi tempo hari kita mungkin tidak paham betul apa arti daripada yang kita baca. Tapi Allah sudah memberikan banyak barokah kepada kita. Karena kasih sayang Allah itu seluas langit dan bumi dan lebih luas daripada itu. Tapi alangkah indahnya kalau kita semakin memahami betapa artinya kita melafazkan Allahu Akbar. Ketika itu kita lupa semuanya selain Allah. Dan itu yang terjadi dengan para sahabat Nabi di zaman dahulu. Sayyidina Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu misalnya, ketika beliau itu terkena panah, sebenarnya kisahnya demikian, terkena panah, maka sahabat yang lain ingin menolong mencabut panah tersebut. Tapi betapa sakitnya kalau panah yang sudah menancap dicabut. Maka Sayyidina Ali berkata, tunggulah ketika aku sedang sholat, barulah kalian mencabut anak panah tersebut. Karena apa? Ketika sholat bagi hamba Allah yang sekelas Sayyidina Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu, ketika sholat itu terciptalah suatu endorfin yang tinggi sekali kadarnya di dalam tubuh, sehingga tidak mampu lagi merasakan sakit, melebihi potensi daripada anestesi yang dilakukan para dokter di rumah sakit. Ya, tentu itulah suatu contoh yang sangat tinggi nilainya bagi kita. Tapi tidak tertutup kemungkinan kalau Allah berkehendak, Allah akan menurunkannya pula kepada hamba Allah yang lain. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Yang kelima adalah harta yang halal, al-malul halal. Itu adalah kunci kebahagiaan. Meskipun kelihatannya kita mudah mendapatkan harta, tapi kalau kata kunci halalun thayyibah tidak dapat di sana, maka dia tidak menjadikan suatu kontribusi bagi kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Jadi kita berusahalah untuk mendapatkan al-malul halal, harta yang halal. Yang keenam adalah tafaqquh fid din, bersungguh-sungguh dalam beragama. Diartikan juga bersungguh-sungguh menuntut ilmu agama. Meskipun kita katakanlah berprofesi di luar daripada bidang keagamaan, tetapi kita memprioritaskan setelah profesi kita itu kita mendalami kehidupan beragama. Kita datangi majelis-majelis taklim, kita buka pendidikan-pendidikan di dalam medsos yang berhubungan dengan Al-Quran dan Al-Hadis, dan itu banyak sekali dan sangat-sangat baik. Kita bisa sebut saja misalnya Ustadz Adi Hidayat, itu sungguh luar biasa. Seolah-olah kita menghadapi Al-Quran ketika mendengarkan apa yang dibawakan oleh Ustadz tersebut. Dan ini tidak ada salahnya pula kalau disampaikan, karena mungkin karena kesibukan masing-masing ada yang belum memperhatikan adanya media-media seperti ini. Nah, yang terakhir adalah kalau Allah memberikan umur kepada kita, marilah kita berikan fadilah yang sebesar-besarnya kepada umur kita itu. Umur yang barokah. Mudah-mudahan dengan umur yang barokah itu kita bisa husnul khatimah, mengakhiri kehidupan kita di dunia ini dengan senyum di bibir, wajah yang berseri, karena akan disambut oleh malaikat untuk membawa ruh kita ke langit, ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikra. Aku li qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Para hadirin, pada khutbah yang kedua ini marilah kita semakin memantapkan di dalam hati kita keinginan kita untuk memperkuat iman dan takwa kita. Marilah kita gembirakan keluarga kita dan sahabat-sahabat kita untuk selalu tetap istiqamah dalam ibadah kepada Allah dan selalu melaksanakan segala perintah Allah dan Rasul-Nya. Dan marilah kita pada khutbah yang kedua ini memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah selalu menjaga kita, melindungi kita dan menunjukkan kepada kita jalan yang lurus dan benar. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakharati wa najatan minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah wa dzikrullah.